الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu rabbuna fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para ummahat, ibu-ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan, nikmat yang Allah turunkan untuk kita semua. Salah satunya adalah nikmat untuk bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menambah kebaikan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat yang Allah Ta'ala muliakan, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah dari manusia yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu di antara syarat iman seorang mukmin itu bisa sempurna adalah menempatkan kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta dia kepada anak-anaknya, melebihi cinta dia kepada orang tuanya, bahkan melebihi cinta dia kepada dirinya sendiri. Semoga dengan kita mengkaji, membahas sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang terakhir para ummahat, terakhir kita sudah membahas dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan kurang lebih selama 3 tahun. Jadi Rasulullah SAW semenjak pertama kali diangkat menjadi Rasul, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu kurang lebih selama 3 tahun. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah periode dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi untuk keluar berdakwah secara terang-terangan, mendakwahi keluarga-keluarga beliau, kemudian mendakwahi kaum beliau secara umum. Terkait dengan periode dakwah secara terang-terangan, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai perintah untuk berdakwah secara terang-terangan adalah surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa andir ashiratakal aqrabina, wa andir ashiratakal aqrabina, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Nah, para umat yang Allah Ta'ala muliakan,
Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga Rasulullah. Keluarga Nabi itu kan banyak, bukan hanya keluarga inti, tapi termasuk keluarga besarnya Rasulullah SAW. Dan ini sangat penting sekali, karena ketika dakwah itu atau dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW didukung, disupport oleh keluarga beliau, wabil khusus keluarga besarnya, maka akan membuat Nabi SAW lebih sabar, lebih kokoh, lebih teguh ketika mendapatkan ujian-ujian yang besar. Ya, sebagaimana kita lah, Bu. Kalau kita mendapatkan ujian yang besar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin berupa sakit atau mungkin ujian keuangan misalkan. Dan keluarga besar kita itu mensupport kita, mendukung kita, memotivasi kita. Maka kita insya Allah akan lebih sabar jika dibandingkan ketika kita mendapatkan ujian, ternyata justru keluarga kita yang menjadi penentang dulu, atau keluarga kita yang menjadi sumber masalah misalkan. Maka ini akan semakin memperberat ujian untuk Rasulullah SAW. Jadi prioritas dakwah yang pertama yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, perintahkan kepada Nabi adalah mendakwahi keluarganya. Sebenarnya ini bukan hanya untuk Rasulullah, termasuk untuk kita. Kalau kita paham syariat, kita paham Islam, maka salah satu di antara orang yang harusnya kita prioritaskan itu adalah keluarga kita dulu. Para ummahat sudah ngaji, sudah belajar, maka diusahakan keluarga-keluarga terdekat kita juga bisa paham ilmu, bukan hanya kita. Makanya Allah di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api nerakanya Allah. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 ini, Allah nyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga-keluarga kita. Allah nyuruh kita untuk tidak egois. Allah memerintahkan kita supaya kita itu tidak egois. Jadi bukan hanya sekedar jagalah dirimu dari api nerakanya Allah, tidak. Tapi Allah nyuruh kita untuk memperhatikan keluarga terdekat kita dulu. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Ali bin Abi Thalib ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan salah satu di antara bentuk seorang ibu bapak, wabil khusus suami sebagai kepala rumah tangga, di dalam menjaga keluarganya, Bu, istrinya dan anak-anaknya dari api nerakanya Allah, di antara kewajibannya adalah alimuhum adibuhum. Ali bin Abi Thalib mengatakan alimuhum wa adibuhum. Ajari keluargamu, istri dan anak-anakmu ilmu agama, wa adibuhum, dan ajari mereka ilmu adab. Jadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang suami, seorang bapak sebagai kepala rumah tangga, itu adalah mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya, serta mengajarkan adab kepada istri dan anak-anaknya. Ini di antara kewajiban. Nah, kalau kewajiban ini tidak dipenuhi oleh seorang suami, maka pada hari kiamat anak istrinya akan menuntut dia. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Al-Umari. Dijelaskan di dalam tafsir Al-Umari ketika menafsirkan surat At-Tahrim ayat ke-6 ini, disebutkan bahwa wa innal mar'ah la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallahi tabaraka wa ta'ala. Para istri nanti pada hari kiamat mereka akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para istri akan mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, innahu la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'ah. Ya Allah, dulu suamiku itu tidak pernah ngajari ilmu agama dan tidak pernah ngajari ilmu adab kepadaku. Walakin ya'tini bi khubzis sub. Tapi ketika dia datang ke rumah, datang kepadaku, ya'tini bi khubzis sub. Dia hanya membawa roti dari pasar. Bawa roti dari pasar. Artinya apa? Artinya kalau seorang suami, dia hanya sebatas ngasih nafkah kepada istri,
ngasih uang bulanan, ngasih pakaian, rumah tinggal, tapi tidak memberikan pelajaran ilmu agama atau adab kepada istrinya dan anak-anaknya, maka mereka, para istri dan para anak, akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban suami yang tidak ditunaikan. Nah, ini beratnya tugas seorang bapak dan juga seorang ibu di dalam menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ummahat yang Allah taala muliakan, ini prioritas dakwah ya. Jadi harusnya kita sebagai seorang muslim, sebelum kita itu mungkin mendakwahi orang lain, salah satu yang harus kita perhatikan, harusnya kita juga perhatian kepada keluarga dekat kita. Jadi ibu-ibu kalau semangat nge-share informasi tentang kajian, atau semangat nge-share informasi tentang mungkin share-sharean yang isinya adalah tulisannya bermanfaat, sebelum jenengan nge-share ke grup-grup yang banyak itu, Bu, harusnya salah satu yang menjadi prioritas, Bu, suaminya jenengan sudah di-share atau belum? Anak-anaknya jenengan sudah di-share informasi itu atau belum? Dalam? Di-share malah tersinggung. Oh gitu. Iya. Yeah. Berarti cara dakwahnya dengan cara yang lain. Kalau ternyata di-share informasi tidak suka, tidak berkenan, berarti dakwahnya dengan cara yang lain. Tapi ini salah satu di antara cara dakwahnya. Orang tua kita sudah di-share ataukah belum informasi tentang kajian, informasi tentang ilmu, apalagi artikel-artikel tentang keislaman, ya. Harusnya seperti itu, ya. Karena perintah untuk berbuat ihsan para ummahat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, perintah untuk berbuat ihsan yang pertama itu ditujukan kepada kedua orang tua. Makanya Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi dan seterusnya. Jadi Allah ketika memerintahkan anak Adam untuk berbuat baik, Allah nyuruh kita untuk memprioritaskan orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah taala. Mulai dari wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, setelah itu kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junubi dan seterusnya. Baru setelah itu siapa? Baru setelah itu keluarga dekat. Setelah keluarga dekat baru kemudian tetangga dekat. Baru setelah tetangga dekat kemudian tetangga jauh. Itu diantara prioritas kita di dalam berbuat ihsan. Jadi ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, supaya Rasul itu dakwahi keluarganya dulu. Karena kalau keluarga mendukung, wabil khusus keluarganya besarnya Rasulullah SAW, jalan dakwahnya Rasulullah itu lebih lapang, lebih mudah dibandingkan dengan ketika keluarganya beliau itu menjadi keluarga yang belum muslim, menentang. Ya sama seperti kita lah, Bu. Kalau kita mau ngaji, kemudian ternyata suami jenengan itu tidak setuju, ya berat, ya. Atau ketika ada ada seorang anak, dia pengen memakai jilbab syar'i, menutup aurat dengan syar'i, ternyata orang tuanya menentang misalkan. Ini ujiannya berat. Kenapa? Karena keluarga dekat sendiri sudah menentang, yang setiap hari ketemu, seperti itu, yang harusnya menjadi pembela tapi justru menjadi penentang. Baik. Ini perintah untuk berdakwah, mendakwahi keluarga dekatnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi SAW mendapatkan perintah untuk mendakwahi keluarganya, maka Rasulullah SAW kemudian menyusun beberapa strategi. Ada satu riwayat, meskipun riwayat ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa Nabi SAW pertama kali itu, Bu, mengumpulkan keluarganya dulu. Di sebuah rumah dikumpulkan. Sampai setelah kumpul ada yang mengatakan 30-an orang, ada yang mengatakan 45 orang. Di situ Nabi SAW ngumpul ngajak makan-makan. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi riwayat ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, begitu. Ya. Nah, kemudian ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk mendakwahi keluarganya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyeru kepada orang-orang Quraisy yang menjadi keluarga dekatnya Rasulullah. Rasul mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Ishtaru anfusakum. Kata beliau, tebuslah diri kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tebuslah diri kalian dari siksa Allah taala. Dengan cara apa? Dengan cara memurnikan ibadah kepada Allah. La ughni ankum minallahi syai'ah. Rasul bahkan mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah untuk kalian. Jadi kalau seandainya kalian itu mati dalam kondisi kafir, Rasulullah mengatakan, aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kalau seandainya kalian mati dalam kondisi kafir, kemudian Allah azab, nggak bisa. Makanya Rasul mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'ah. Ya Bani Abdi Manaf. Rasulullah kemudian menyeru beberapa keluarga beliau. Ya Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf. Bani itu kalau apa namanya? Di orang Arab itu bisa dikatakan suku ya. Kalau di kita sudah mulai niru-niru itu. Ada Bani Sugiman misalkan, atau Bani Abdul Wahab misalkan ya. Sudah mulai rame di Indonesia. Rasul mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'ah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak akan bisa menolong atau berbuat apa-apa di hadapan Allah, ya. Tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Kemudian, ya Abbas bin Abdul Muthalib, la ughni anka minallahi syai'ah. Rasul mengatakan, wahai Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Rasul manggil pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. La ughni anka minallahi syai'ah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah untuk dirimu. Kemudian Rasul mengatakan, wa ya Safiyah ammata Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Safiyah, Safiyah bibinya Rasulullah, aku tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun di hadapan Allah untuk dirimu. Kemudian Rasul mengatakan, wa ya Fatimah binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'an. Rasul mengatakan, wahai Fatimah bintu Muhammad, silahkan kamu minta harta kepada diriku. Minta sesukamu. Kemudian Rasul mengatakan, la ughni anki minallahi syai'an. Tapi nanti ketika pada hari kiamat, aku tidak akan bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi salah satu di antara riwayat yang sahih bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan keluarganya, dipanggil namanya. Bahkan ada person-person yang dipanggil supaya apa? Supaya mereka masuk Islam. Supaya mereka masuk Islam. Dan yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga besarnya di depan Bukit Sofa atau di atas Bukit Sofa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk mendakwahi keluarganya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau itu naik ke atas Bukit Sofa. Abdullah bin Abbas mengatakan, lamma nazalat wa andir ashiratakal aqrabina sa'idan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala Sofa. Abdullah bin Abbas menceritakan, Bu, ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabina, Rasul itu naik ke atas Bukit Sofa. Bukit Sofa itu tidak terlalu tinggi, bukan seperti mungkin bukit di sini yang tinggi-tinggi, tidak ya. Jadi bukitnya tidak terlalu tinggi. Rasul naik ke atas Bukit Sofa. Faja'ala yunadi ya Bani Fihr, ya Bani Adi, li butuni Quraisy hatta ijtama'u. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah naik ke atas Bukit Sofa, Rasul manggil beberapa keluarga besar beliau. Ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr. Ya Bani Adi, wahai Bani Adi. Inti dari suku Quraisy. Hatta ijtama'u, sampai mereka itu kumpul semuanya, Bu. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyandhira ma huwa faja'a Abu Lahab wa Quraisy faqala ara'aitukum law akhbartukum an khailan, dan seterusnya ya. Jadi kemudian disebutkan bahwa setelah Nabi itu memanggil keluarga besarnya,
Berkumpullah mereka. Sampai-sampai disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kalau seandainya ada bani atau suku yang tidak bisa hadir, kepala sukunya, pimpinannya, maka dia akan mewakilkan kepada orang lain untuk berkumpul, untuk hadir. Supaya apa? Supaya tahu yang akan disampaikan Muhammad ini apa. Maka disebutkan faja'a Abu Lahab wa Quraisy. Abu Lahab kemudian datang, orang-orang Quraisy juga datang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Aro'aitakum lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum. Rasul mengatakan, bagaimana menurut pendapat kalian kalau seandainya saya kabarkan kepada kalian bahwa ada sekelompok pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian di belakang bukit ini. Kalian percaya nggak kalau seandainya saya kasih tahu kepada kalian, ini di belakangku ini, di belakang bukit ini sedang berkumpul sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian, memerangi kalian. Maka Rasul mengatakan, akuntum musaddiqi, apakah kalian akan mempercayaiku? Qalu na'am ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Maka semua yang hadir di situ, mereka semua kompak mengatakan, iya, kami akan mempercayaimu. Kenapa? Karena tidak pernah kami dapatkan yang keluar dari lisanmu kecuali sesuatu yang pasti benar. Kecuali sesuatu yang pasti benar. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sudah tahu bahwa Muhammad itu bukan orang yang berdusta. Muhammad itu bukan seorang pendusta. Muhammad itu adalah orang yang jujur. Muhammad itu adalah orang yang amanah. Tidak mungkin dia berbohong. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datang azab yang pedih, sebelum datang azab yang keras. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, aku ini adalah Rasul yang diutus untuk kalian, untuk memperingatkan kalian dari azab yang pedih kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Harusnya kalau mereka itu komitmen dengan apa yang mereka ucapkan di awal, harusnya mereka percaya tidak dengan apa yang disampaikan Nabi? Percaya. Kenapa? Karena mereka dari awal sudah yakin bahwa Muhammad itu nggak mungkin berdusta. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang utusan Allah yang tugasnya itu memberi peringatan untuk mereka, maka mereka kemudian naik darah. Mereka marah, termasuk diantaranya adalah Abu Lahab. Faqala Abu Lahab, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana. Abu Lahab kemudian mengatakan, tabban lak sa'iral yaum. Muhammad, celaka engkau sepanjang hari. Celaka kamu sepanjang hari. Alihada jama'tana, apakah karena hanya urusan ini jama'tana engkau mengumpulkan kami? Kemudian fanazalat tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhiril ayat. Nah, ketika Abu Lahab mencela Rasulullah SAW mengatakan, celaka engkau Muhammad sepanjang hari. Alihada jama'tana, apakah karena urusan ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya. Allah menurunkan surat Al-Lahab sebagai bentuk pembelaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah surat Al-Lahab. Bagaimana bunyinya? Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, binasalah kedua tangannya Abu Lahab. Sesungguhnya dia yang akan binasa. Sesungguhnya dia yang akan binasa. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, para ulama mengatakan begini. Ayat ini menjadi pembela Rasulullah. Pembela Nabi SAW. Ketika Rasulullah itu dicela oleh pamannya, Rasulullah langsung membela dengan menurunkan firman-Nya, menurunkan Al-Qur'anul Karim. Maka ini menjadi kabar gembira untuk Rasulullah SAW. Yang kedua, sekaligus ini menjadi sebuah gambaran masa depan. Bagaimana nasibnya Abu Lahab? Bagaimana nasibnya Abu Lahab? Di dalam surat Al-Lahab, Allah menyampaikan, Allah menjelaskan tentang kedua tangannya Abu Lahab yang akan binasa. Itu seakan-akan Allah mengabarkan kejadian yang akan datang.
Bagaimana Allah itu akan membinasakan, Allah akan menghancurkan Abu Lahab. Dan ternyata benar, ya. Ternyata benar Abu Lahab itu matinya dalam kondisi mengenaskan. Kalau jenengan baca, Abu Lahab itu dia kan nggak ikut perang Badar. Dia tidak ikut perang Badar. Jadi pada saat terjadi perang Badar, Abu Lahab itu nggak ikut perang. Dia nggak ikut perang, tapi dia mewakilkan. Dia mewakilkan dirinya dengan laki-laki yang lain. Kemudian dia membayar sampai 4.000 dirham. Laki-laki yang mengganti Abu Lahab ini namanya Al-Asi bin Hisham bin Al-Mughirah. Al-Asi bin Hisham Al-Mughirah bin Al-Mughirah. Jadi Al-Asi ini dibayar 4.000 dirham supaya bisa menggantikan posisinya Abu Lahab untuk mewakili perang Badar, begitu. Nah, Abu Lahab itu meninggalnya 7 hari setelah peristiwa perang Badar. Meskipun dia nggak ikut perang, tapi dia jatuh sakit, ya, jatuh sakit, sakitnya parah. Bahkan ada yang mengatakan sakitnya itu seperti orang yang terkena penyakit taun, seperti orang yang terkena penyakit taun. Orang taun itu kan kulitnya itu kan ngelupas, gitu, baunya busuk, ya. Ada yang mengatakan penyakitnya itu namanya penyakit al-adasah. Penyakit apa? Al-adasah. Ini penyakit yang menimpa Abu Lahab. Jadi badannya busuk, ya, badannya busuk, baunya luar biasa. Ya. Nah, ketika Abu Lahab itu meninggal dunia, Allah Ta'ala menghinakan dia. Karena memang Abu Lahab itu kejamnya luar biasa. Salah satu di antara faktor kenapa Abu Lahab itu sangat kejam kepada Nabi. Karena begini para umat. Kalau orang-orang kafir Quraisy yang lain, mereka mau ganggu Rasulullah itu kan masih mikir-mikir. Kenapa? Karena Rasul itu keluarga besarnya melindungi beliau. Beliau itu dilindungi oleh keluarga besarnya, termasuk paman-pamannya, ya, saudara-saudaranya. Nah, Abu Lahab ini kan pamannya Nabi. Abu Lahab ini kan saudaranya Abdullah. Maka Abu Lahab dia lebih berani untuk mengganggu Nabi. Kenapa? Karena dia pamannya sendiri. Ya, pamannya sendiri. Sehingga gangguannya Abu Lahab luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menghinakan Abu Lahab. Ketika dia meninggal, ketika dia mati, kondisi jasadnya itu sampai membusuk, bahkan 3 hari setelah mati, Bu, itu dibiarkan, tidak ada yang berani untuk ngangkat. Tidak ada yang berani untuk apa? Ngangkat, tidak ada yang berani untuk menguburkan. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Lahab itu ketika mau dikubur, itu bukan dengan cara digotong, tidak. Tapi pakai kayu, disogok-sogok, ya, didorong-dorong pakai kayu supaya bisa masuk ke liang lahat itu. Ya, disogok-sogok. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ketika mau dimandikan itu dengan cara bukan semprot, maaf. Kalau pakai ember namanya, Bu, digebyur. Digebyur seperti itu. Jadi bukan dimandikan dengan cara yang lain, tapi digebyur. Setelah itu kemudian didorong-dorong pakai kayu. Karena memang tidak ada orang yang mau untuk mengangkat jasadnya yang sudah membusuk tadi. Ya, begitu. Ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan Abu Lahab. Ya. Tayyib. Para umat yang Allah Ta'ala muliakan, ini awal dakwah Rasulullah SAW kepada keluarga besarnya. Rasul mengumpulkan keluarganya. Rasulullah SAW mendakwahi mereka supaya mereka mau masuk Islam, tapi ternyata sambutan dari keluarga besarnya itu tidak seperti yang diharapkan oleh beliau. Para ulama membagi paman-pamannya Nabi itu menjadi 3 macam. Secara umum. 1, ada dari pihak pamannya Nabi yang kemudian mau masuk Islam. Contohnya siapa, Ustaz? Contohnya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ini contoh pamannya Nabi yang masuk Islam. Ada pamannya Nabi yang dia meskipun tidak masuk Islam tapi menjadi pendukungnya Nabi dan menjadi pelindungnya Rasulullah. Siapa contohnya? Abu Thalib. Abu Thalib itu sampai mati dia nggak masuk Islam. Tapi dia yang menjadi pelindungnya Nabi, yang mendukung dakwahnya Rasulullah. Yang ketiga ada pamannya Rasulullah yang dia tidak masuk Islam, kemudian memusuhi Rasulullah SAW. Contohnya siapa? Abu Lahab. Ya, bahkan pemusuhannya Abu Lahab ini luar biasa. Begitu. Abu Jahal, Ustaz, kalau Abu Jahal tidak. Abu Jahal itu tidak ada hubungan quraba dengan Rasulullah SAW. Begitu.
Baik, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi keluarganya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar untuk mendakwahi orang-orang kafir Quraisy secara umum. Apalagi setelah turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada ayat, ya, surat Al-Hijr ayat ke-94. Surat Al-Hijr ayat ke-94 ini menjadi surat yang kemudian membuat orang-orang kafir Quraisy itu ditampar-tampar lah seperti itu, ya. Mereka itu kejang-kejang, mereka itu emosinya luar biasa. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Hijr ini ayat ke-94 Allah Ta'ala berfirman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi tentang perintah untuk mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, dan Allah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpaling dari mereka. Artinya apa? Artinya Allah juga nyuruh kepada Nabi supaya menyeru kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, agar meninggalkan apa-apa yang mereka sembah selama ini. Apa-apa yang mereka sembah. Jadi Rasulullah SAW sudah mulai menyinggung tentang kesyirikan, bahwa yang mereka sembah, oh ini berhala, ini tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan, seperti itu. Maka ketika tradisi mereka sudah disinggung, ya, kebiasaan mereka sudah mulai disinggung, itulah kemudian puncak kemarahan orang-orang kafir Quraisy. Ya samalah Bu seperti kondisi kita hari ini. Kalau yang kita dakwahi kepada umat itu hal-hal yang terkadang nyinggung masalah tradisi. Padahal tradisi itu ada unsur kesyirikannya misalkan. Kemudian kita singgung, oh itu rame Bu. Rame itu. Ada tradisi misalkan larung saji, ya, di daerah pantai selatan atau daerah Demak. Coba jenengan kalau seandainya itu, oh itu nggak boleh tuh syirik, wah rame itu, ya. Atau misalkan di kampungnya jenengan ada tradisi sedekah bumi, masih ada Bu? Masih ada sedekah bumi? Masih ada. Nah itu kalau nyinggung-nyinggung masalah itu, wah itu bahaya, ya. Jadi kalau sudah tradisi yang disinggung, biasanya orang-orang itu akan mulai marah, ya, seperti itu. Nah, ada satu hikmah yang sangat menarik yang mungkin bisa kita ambil, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hal pertama yang disampaikan oleh beliau adalah masalah ketauhidan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyeru kepada orang-orang kafir Quraisy secara terang-terangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya mentauhidkan Allah, pentingnya kita menjaga akidah, pentingnya kita menjauhkan diri dari segala macam kesyirikan. Ya. Ini terkait dengan pentingnya tauhid. Bahkan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Akidah atau Hawiyah, ya, beliau mengatakan bahwa tauhid itu merupakan seruan pertama dari dakwah para anbiya, dakwah para rasul. Ya. Jadi di antara seruan yang paling pertama dan utama yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk menjauhkan diri dari segala macam kesyirikan. Contohnya siapa Ustaz? Contohnya dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, hal pertama yang beliau sampaikan kepada kaumnya adalah mentauhidkan Allah. Nanti ibu-ibu bisa baca surat Al-A'raf ayat ke-59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, dan seterusnya. Ini beliau mendakwahkan masalah tauhid, perintah untuk hanya menyembah Allah dan tidak boleh menyembah selain Allah. Nabi Hud alaihissalam juga sama. Ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah bagi kalian kecuali hanya Dia, kecuali hanya Allah. Ya. Nabi Saleh alaihissalam pun juga sama. Hal yang pertama kali beliau sampaikan kepada kaumnya adalah mentauhidkan Allah. Demikian pula Rasulullah SAW. Rasul juga sama. Hal yang paling pertama kali beliau sampaikan adalah terkait mentauhidkan Allah Ta'ala. Makanya ketika beliau perintahkan para sahabat untuk dakwah, Bu, beliau membekali para sahabat untuk dakwah.
pesan yang paling pertama disampaikan oleh Rasulullah adalah pesan supaya para sahabat itu ngajak orang yang didakwahi supaya mereka itu hanya mentauhidkan Allah, supaya mereka itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa Ustaz? Contohnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz itu adalah duta dakwahnya Nabi yang diutus Rasulullah untuk dakwah di Yaman. Ya, dakwah di Yaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ngutus Mu'adz bin Jabal, Rasul mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, kamu nanti akan mendatangi kaum dari ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian Rasul mengatakan faliyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rasul mengatakan jadikanlah hal yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Ini pesan pertama yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah tauhid, Bu. Kenapa harus tauhid, Ustaz? Karena begini para umat yang Allah Ta'ala muliakan. Kalau seandainya seorang muslim, dia ibadahnya serajin apapun, kalau masalah ketauhidannya itu tidak beres, Bu. Masalah ketuhanannya itu tidak beres. Artinya dia masih melakukan kesyirikan. Maka ibadah yang dia kerjakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi kalau yang dia kerjakan itu adalah kesyirikan yang menjurus kepada syirkul akbar. Ya. Orang-orang yang dia melakukan kesyirikan, bahkan syirkul akbar, para ulama mengatakan syirik akbar itu akan membuat seseorang itu dikeluarkan dari agama Islam. Ya. Bahkan akan membuat amalannya itu dihapuskan semua. Allah mengatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka semua amalanmu itu akan hangus, semua amalanmu itu akan dihapuskan oleh Allah. Ini bahaya kalau kita masih melakukan kesyirikan. Ya, begitu. Makanya pentingnya dakwah tauhid itu seperti ini. Kalau ada seorang yang dia melakukan kemaksiatan sebesar apapun, asalkan dia masih muslim, masih ada peluang untuk masuk surga, Bu. Sebesar apapun maksiat yang dia lakukan, asalkan dia masih muslim, artinya dia tidak mensekutukan Allah, tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat dia dikeluarkan dari agama Islam, masih ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Meskipun apa? Meskipun sebelumnya diazab dulu di neraka misalkan. Karena konsep yaumul mizan kan begini gitu. Yaumul mizan itu kan amal soleh kita dan amal buruk kita ditimbang kan. Ini amal baik, amal buruk. Amal baik, amal buruk. Kalau lebih besar amal baiknya, lebih berat amal baiknya, alhamdulillah masuk ke dalam surga. Tapi kalau lebih besar amal buruknya, timbangannya jomplang misalkan. Jomplang. Selama dia muslim, maka masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga, meskipun apa? Dia diazab dulu mungkin di neraka selama 1000 tahun, mungkin 1000 tahun, supaya pastilah, Bu. Lama. Atau mungkin naudzubillah 1 juta tahun. Tapi setelah masa hukumannya selesai, masih ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Setelah diazab, selama dia muslim. Makanya dalam satu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan akhriju man kana fi qalbihi mithqala khardalin minal iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan keluarkanlah hamba-hambaku dari api neraka, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Jadi setelah masa hukumannya selesai masih ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Tapi memang orang-orang yang dia masuk ke dalam surga yang tanpa diazab dulu dengan orang yang dia masuk surga dengan cara diazab dulu, ini ada bedanya. Ada yang mengatakan ada semacam tanda hitam di jidatnya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas, selama dia tidak melakukan kesyirikan yang membuat dia bisa yukhriju minamillah, dikeluarkan dari agama Islam, masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Meskipun apa? Diazab dulu di neraka. Tapi kita nggak boleh menyepelekan hal ini ya, Bu ya. Jangan sampai terus kemudian kita mengatakan, oh berarti apa-apa tat. Maksiat, yang penting enak peluang masuk swarga. Jangan sampai seperti itu ya. Karena azab di neraka, Bu, itu ngerinya luar biasa. Ngerinya luar biasa. Mungkin jenengan pernah mendengarkan ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan
Azab atau siksaan yang paling ringan di neraka itu ketika Allah meletakkan sebongkah bara api di telapak kaki anak Adam, itu sampai bisa membuat otaknya itu mendidih. Itu siksaan yang paling ringan, ya. Apalagi siksaan yang paling berat, begitu. Jadi jangan pernah menyepelekan siksaan di neraka. Baik, kita kembali lagi tadi ya. Jadi di antara inti dakwah para anbiya, para nabi, para rasul adalah mendakwahkan tentang ketauhidan. Menyeru kepada umatnya supaya menjauhkan diri dari kesyirikan. Seperti itu. Nah, sehingga apa Bu yang Allah Ta'ala muliakan? Karena Rasulullah SAW sudah mulai nyinggung aktivitas mereka, aktivitas orang-orang kafir Quraisy yang nyembah berhala disinggung, yang nyembah Lata disinggung, yang nyembah Uzza disinggung oleh Nabi SAW. Mereka kemudian marahnya luar biasa. Tapi karena Nabi SAW itu berasal dari keluarga elit, paman-paman beliau adalah orang-orang yang terpandang, sukunya suku Quraisy, mereka tidak langsung berani mengganggu Nabi. Akhirnya yang mereka lakukan apa Ustaz? Yang mereka lakukan adalah mereka mendatangi pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, selaku penanggung jawabnya Rasul. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengirimkan beberapa utusan untuk ketemu dengan Abu Thalib. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, ya Abu Thalib, ya, ini anak dari saudaramu, ponakanmu ini, dia menyeru kepada kami, kepada kita, supaya kita itu meninggalkan sesembahan kami. Dan dia mengatakan bahwa sesembahan kami itu tidak ada manfaatnya, katanya. Tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Bahkan membodoh-bodohkan, menyesat-nyesatkan nenek moyang kita, seperti itu. Maka tolong, ya, intinya tolong kasih nasihat kepada dia. Tolong kasih nasihat kepada dia supaya dia itu menghentikan aktivitasnya. Supaya dia itu tidak mengganggu kami. Sudah biarkan kami melakukan aktivitas ibadah kami. Atau kalau kamu memang ternyata nggak mau, ya sudah, biarkan kami bertindak atas dirinya. Ini yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Abu Thalib kemudian menolak permintaan mereka. Kemudian Abu Thalib tetap melindungi Rasulullah SAW, sehingga orang-orang kafir Quraisy mereka pulang dengan tangan hampa, dan Nabi SAW kemudian tetap melanjutkan dakwah beliau untuk menyeru kepada dakwah tauhid, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi. Jadi caranya yang pertama apa tadi? Mendatangi paman Rasulullah SAW supaya pamannya Rasul ini Abu Thalib menghentikan dakwah ponakannya. Atau kalau dia nggak mau menghentikan, ya sudah, serahkan Muhammad kepada kami, biar kami tindak dia. Seperti itu. Tapi ternyata permintaan dari orang-orang kafir Quraisy ini tidak dituruti oleh Abu Thalib. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa. Seperti itu. Selesai Ustaz? Belum. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka berusaha untuk nyari cara yang lain bagaimana supaya Muhammad itu dakwahnya gagal. Maka kemudian ketika akan mendekati musim haji, maka Al-Walid bin Al-Mughirah itu mengusulkan supaya orang-orang kafir Quraisy itu membuat sebuah kesepakatan atau perjanjian bersama, supaya apa? Supaya nanti mereka itu sepakat untuk menghentikan dakwah Rasulullah ketika musim haji. Musim haji itu kan kesempatan untuk dakwah yang luar biasa besar ya, Bu ya. Orang-orang datang dari penjuru dunia, dari penjuru daerah, dari Jaziratul Arab, ya. Ada yang datang mungkin dari Mesir, dari Irak, ya, dari Yaman, dan dari segala macam tempat-tempat yang lain, dari Madinah, datang semuanya ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, orang-orang kafir Quraisy sudah was-was. Ini kalau kita nggak membuat sebuah kesepakatan, tidak membuat sebuah perencanaan, nanti Muhammad itu bisa mendakwahkan ajarannya kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Yuk kita buat kesepakatan. Piye carane biar dakwanya Muhammad itu gagal. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah kemudian dikumpulkan orang-orang itu, pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian setelah itu Al-Walid bin Al-Mughirah
bertanya kepada mereka, menurut kalian piye penake supaya Muhammad itu dakwahnya gagal? Bagaimana menurut pendapatmu? Ya. Maka ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan, gimana kalau seandainya kita akan bilang kepada para jamaah haji bahwa Muhammad itu seorang dukun? Kalau kita bilang dia itu dukun, bagaimana? Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, tidak, demi Allah, dia itu bukan seorang dukun. Ya. Karena apa? Karena yang kita tahu, dukun itu bukan seperti itu. Dukun itu baca mantra, qomat kamit, kan begitu ya Bu ya? Dia bukan seorang dukun. Ada yang mengatakan, ya sudah, bagaimana kalau seandainya kita bilang kepada para jamaah haji, Muhammad itu, mohon maaf ya, orang gila, orang sinting katanya. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, oh enggak, Muhammad itu bukan orang sinting, Muhammad itu bukan orang gila. Kita tahu dia itu orang yang normal. Kalau orang gila itu kan sukanya nangis, ya, tiba-tiba nangis sendiri, ya, seperti itu. Kemudian tindakannya itu enggak terarah seperti itu. Muhammad bukan seperti itu. Kemudian ada yang mengusulkan, bagaimana kalau seandainya kita bilang Muhammad itu minasyu'ara, ya, dia itu seorang penyair katanya, seorang penyair. Jadi yang disampaikan dia itu hanya syair-syair biasa. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, enggak, dia bukan seorang penyair, ya. Karena kita sudah tahu jenis-jenis syair itu ada rojas, ada hazaj, ada qarid, ada makbut, ada mabsud. Sedangkan yang disampaikan dia itu bukan syair-syair yang kita ketahui. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, ya sudah, bagaimana kalau seandainya kita bilang saja kepada para jamaah haji, Muhammad itu tukang sihir. Ya. Muhammad tukang sihir. Al-Walid bin Mughirah mengatakan, enggak, dia bukan tukang sihir. Kita tahu tukang sihir itu bentuknya bukan seperti itu. Tukang sihir itu biasanya mulutnya qomat kamit, ya. Dia itu bikin buhul-buhul dari tali, layaknya seorang penyihir. Muhammad bukan seperti itu. Nah, terus kemudian akhirnya karena usulan mereka ditolak semuanya, kemudian mereka balik bertanya kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, nah terus baiknya apa ini? Kita bilang kepada mereka jamaah haji itu Muhammad itu sopo. Kemudian Al-Walid bin Mughirah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya perkataannya Muhammad itu benar-benar manis, akalnya itu cerdik, ya, cabangnya itu benar-benar matang. Kemudian intinya Al-Walid bin Al-Mughirah itu mengusulkan kalau seandainya Muhammad itu lebih mirip seperti seorang penyair. Muhammad itu lebih mirip dia seperti seorang penyair. Nah, dengan adanya diskusi ini para ummahat, Allah Subhanahu wa taala kemudian menolak tuduhan-tuduhan mereka dengan cara Allah menurunkan surat Al-Muddatsir ayat 11 sampai dengan ayat ke-26. Surat Al-Muddatsir ayat ke-11 sampai dengan 26. Jadi Allah tahu tipu daya mereka. Allah tahu rencana mereka. Dan Allah tolak, Allah bantah anggapan mereka. Allah mengatakan, innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wastakbar, faqala in hada illa sihru yu'thar, in hada illa qaulul bashar. Di akhir ayat ini, ya, di ayat yang ke-20 25, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Faqala in hada illa sihru yu'thar. Ayat 24 In hada illa qaulul bashar. Mereka mengatakan Al-Qur'an ini hanyalah seperti sihir yang dipelajari dari orang-orang yang dahulu. Al-Qur'an itu adalah perkataan dari manusia. Ya, ini Allah nyinggung tipu daya rencana dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyesatkan, ya, ingin menggagalkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ya, ini diantara rencana yang disusun oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghadang dakwahnya Rasulullah kepada para jamaah haji, begitu. Nah, para ummahat yang Allah Ta'ala muliakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi kaumnya, dan ada banyak orang-orang yang awalnya kafir kemudian masuk Islam menjadi sahabat yang mulia, maka ujian dakwah yang dialami dan dirasakan oleh para sahabat itu luar biasa besar. Secara umum, ya, ada beberapa cara untuk menghadang dakwahnya Rasulullah SAW yang ditulis oleh Syekh Sofyan Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Di antaranya apa Ustaz? Satu di antara caranya, nggih. Satu dengan cara
mengejek, menghina, mengolok-olok, menertawakan. Mengolok-olok, menertawakan. Ini cara yang pertama. Jadi orang-orang kafir Quraisy menghina Nabi. Tadi Nabi dihina sebagai apa, Bu? Orang gila. Kemudian apa lagi? Tukang sihir. Apa lagi? Apa tadi? Penyair, ya. Apa lagi? Dukun dan lain sebagainya. Maka apa yang mereka tuduhkan ini dibantah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa apa namanya? Allah Subhanahu wa taala membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam surah Al-Hijr ayat ke-6, surat Shad ayat ke-4. Allah mengatakan wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu itu benar-benar orang gila. Surat Shad pun juga sama. Surat Al-Qalam ayat ke-51, Al-An'am ayat 53. Ini diantara cara orang-orang kafir Quraisy menghadang dakwahnya Nabi. Yang kedua dengan cara menjelek-jelekan ajaran beliau. Membangkitkan keraguan-raguan. Menyebarkan anggapan bahwa yang disampaikan Muhammad itu hanya buatannya Muhammad sendiri, bukan dari Allah. Jadi mereka mengatakan yang disampaikan Muhammad itu hanya sekedar dongeng-dongeng saja. Bukan firman Allah Ta'ala. Ya. Bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk membuat para sahabat itu semakin takut. Tapi ternyata usaha mereka gagal semua itu. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara cara yang lain adalah melawan Al-Quran dengan dongeng atau cerita-cerita. Wabil khusus cerita-cerita dari orang-orang Romawi dan orang-orang Majusi. Ya. Jadi begini para ummahat. Ada salah satu dari orang kafir Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith ini, dia itu orang yang sering melakukan perjalanan kemana-mana. Dia itu sering safar ke wilayah-wilayah daerah Romawi. Sering safar ke wilayah-wilayah yang masuk di wilayah Persia. Sehingga dia itu hafal dan dia tahu cerita-cerita yang berkembang di masyarakat Romawi dan Persia itu apa saja. Sehingga kepandaian yang dimiliki oleh An-Nadhr bin Harith ini kemudian dimanfaatkan untuk mengganggu dakwahnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang jamaah haji atau kepada orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir Mekah, ya, Rasulullah SAW pengen mendakwahi mereka. An-Nadhr bin Harith ini nguntit Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi SAW itu menyampaikan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, maka An-Nadhr bin Harith itu menandingi dengan menceritakan kebudayaan orang-orang Romawi, menceritakan kebudayaan orang-orang Persia. Harapannya apa? Harapannya itu jamaah yang hadir di situ itu lebih tertarik dengan ceritanya An-Nadhr bin Harith daripada ceritanya Muhammad. Tapi ternyata gagal, Bu. Usahanya An-Nadhr bin Harith gagal. Orang-orang lebih tertarik membaca Al-Quranul Karim, termasuk membaca cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran dibandingkan dengan mendengarkan ceritanya An-Nadhr bin Al-Harith. Ini usaha yang pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Harith, karena Al-Quran itu kan bahasanya indah ya Bu ya. Bahasanya indahnya luar biasa. Maka An-Nadhr bin Harith itu pengen nandingi keindahan bahasa Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara manggil biduan. Jadi dia manggil biduan yang tugasnya itu nyanyi, ya. Jadi ketika Rasulullah dakwah menyampaikan Al-Quran, dia manggil biduan supaya nyanyi di depan Rasulullah SAW, supaya orang-orang itu lebih tertarik untuk mendengarkan suara ya, dangdutan lah kalau kita lah ya, nyanyian-nyanyian ya, perempuan-perempuan yang joget-joget seperti itu. Tapi ternyata usaha dari An-Nadhr bin Harith ini pun juga gagal seperti itu. Ya, ini usaha yang ketiga. Yang keempat di antara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah menyodorkan beberapa bentuk tawaran. Jadi menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya piye carane apple to apple lah, ya. Jadi kamu nggak rugi, saya juga nggak rugi.
Apa bentuk penawarannya Ustaz? Di antaranya, Muhammad, gimana kalau seandainya nanti kita joinan, ya? Nanti saya nyembah Tuhanmu setahun, kamu juga nyembah Tuhanku setahun. Tapi nggak boleh saling menjelekan, ya. Saling nyembah, begitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Ya. Ini diantara beberapa cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy supaya dakwahnya Rasulullah SAW itu gagal. Tapi ternyata subhanallah, ya, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata dakwahnya Nabi SAW itu semakin berkembang dan semakin banyak orang yang masuk Islam. Akhirnya karena banyak orang yang masuk Islam, cara soft itu sudah ditempuh, cara yang halus sudah ditempuh, ya, cara yang halus sudah ditempuh. Yang sebelumnya hanya sekedar mencaci, pakai lisan ya Bu ya. Yang sebelumnya hanya sekedar ngasih tawaran. Karena cara yang pertama ini gagal, maka mereka sudah mulai main fisik. Sudah mulai main fisik, tekanannya sudah mulai bentuknya itu siksaan. Ya, seperti itu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy kemudian menyiksa orang-orang yang masuk Islam dengan cara yang luar biasa, ya. Di antaranya apa Ustaz? Di antaranya satu. Ini bisa dikatakan siksaan batin ini. Sebelum siksaan fisik ya. Satu, ya. Abu Lahab itu dulunya pernah menikahkan kedua anaknya, para ummahat, namanya Utbah dan Utaibah, dengan kedua putrinya Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab itu kan sebelumnya nikahkan. Dia punya dua putra, namanya Utbah dan Utaibah. Dinikahkan dengan kedua putrinya Rasulullah. Siapa namanya? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nah, karena Abu Lahab itu sudah benci kepada Rasulullah, akhirnya Abu Lahab nyuruh kepada kedua anaknya untuk menceraikan istrinya. Ya, jadi Utbah dan Utaibah akhirnya menceraikan kedua anaknya Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum diceraikan. Ya, ini untuk membuat Rasulullah SAW mungkin sakit hati. Jadi di antara cara yang pertama. Yang kedua, para umat yang Allah Ta'ala muliakan, ketika putra Nabi SAW itu meninggal dunia, ya, yang bernama Abdullah, Rasulullah punya anak namanya Abdullah, meninggal dunia. Maka Abu Lahab kemudian menyebarkan fitnah, ya, untuk menyakiti hati Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan Muhammad itu abtar. Muhammad itu apa? Abtar. Abtar itu terputus. Ada yang mengatakan terputus keturunannya karena ketika Nabi punya anak laki-laki meninggal, termasuk Qasim ketika masih kecil meninggal dunia. Abdullah pun juga sama meninggal dunia. Maka Abu Lahab mengatakan Muhammad abtar. Tapi ternyata fitnah dari Abu Lahab ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu bukan Muhammad, tapi yang abtar terputus itu kamu Abu Lahab. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara bentuk gangguan yang kedua. Yang ketiga, Abu Lahab itu punya istri namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini saudarinya Abu Sufyan, ya. Ummu Jamil ini benci sekali kepada Rasulullah SAW. Berarti bibinya Nabi, ya. Tapi istri dari Abu Lahab, ya. Abu Lahab pamannya, Ummu Jamil itu berarti istri pamannya. Ummu Jamil ini benci kepada Rasulullah SAW, ya. Benci kepada Nabi SAW. Maka salah satu di antara cara yang dilakukan oleh Ummu Jamil itu para ummahat, itu dia sering masang duri di pinggir jalan. Jadi dia ingat-ingat Muhammad itu kalau jalan lewatnya mana, dia itu nyari duri untuk ditaruh di jalan-jalan itu. Ya. Duri. Kalau kita mungkin paku lah seperti itu. Ya. Ini yang dilakukan oleh Ummu Jamil untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ya.
Kemudian selanjutnya Ummu Jamil itu juga orang yang sangat sering memfitnah Rasulullah. Ya, jadi dia itu memfitnah Rasulullah, membual. Dia sering bikin cerita palsu. Dia sering mengobarkan api permusuhan, memfitnah Nabi supaya orang-orang itu benci kepada Rasulullah SAW. Makanya Ummu Jamil itu kalau di dalam surat Abu Lahab itu disebut oleh Allah sebagai pembawa kayu bakar. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar. Karena dia sering mengobarkan percikan-percikan api, permusuhan, supaya orang-orang itu membenci, memusuhi Rasulullah SAW. Ya, hammalatal hatab. Begitu. Karena satu ketika Ummu Jamil, ya, itu pernah karena dia marah, ya, setelah turun surat Al-Lahab, nyinggung dirinya, nyinggung Abu Lahab dan dirinya, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dia marah. Sehingga kemudian dia mencari Rasulullah SAW. Dia mencari Nabi SAW di sekitar Masjidil Haram. Ya. Ketika itu Rasulullah itu sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasul sedang bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di Masjidil Haram. Duduk-duduk. Datang Ummu Jamil. Ya. Kemudian Ummu Jamil mengatakan, "Aina sahibu?" Temanmu mana? Mana temanmu? Saya dengar temanmu Muhammad itu nyindir aku. Demi Allah, kalau seandainya aku melihat dia, kata Ummu Jamil, akan kutimpukan batu ini di mulutnya. Subhanallah, ya. Jadi dia bawa batu pengen dimasukkan ke mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya, kemudian setelah itu Ummu Jamil pergi meninggalkan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Abu Bakar kemudian bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat dirinya dan dia melihat engkau?" Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala menutupi pandangannya sehingga dia tidak bisa memandangku. Begitu. Ini salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika Ummu Jamil itu nyari Nabi, mau memasukkan batu ke mulutnya Rasulullah, dan Rasulullah pada waktu itu ada di hadapannya, ternyata Ummu Jamil tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, ini di antara gangguan yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, di antara gangguan yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada satu kisah yang mungkin, subhanallah, ya, bagaimana Rasulullah diganggu luar biasa. Jadi para umat yang Allah Taala muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau itu sholat di depan Ka'bah. Rasul sholat di depan Ka'bah. Pada waktu itu ada sekelompok orang-orang kafir Quraisy yang sedang duduk-duduk. Ada orang-orang kafir Quraisy yang duduk-duduk. Ada Abu Jahal, rekan-rekannya, gitu. Kemudian Abu Jahal mengatakan, siapakah di antara kalian yang berani ngambil kotoran onta yang disembelih oleh Bani Fulan, kemudian dia letakkan kotoran itu di punggungnya Muhammad. Ada yang mengatakan bekas lahiran. Kalau orang yang beli onta itu kan ada kotorannya, Ibu. Kotoran onta itu kan beda dengan kotoran kambing, kan? Kalau kambing mungkin nggak terlalu besar, tapi kalau sapi, onta, apalagi onta itu kan gede, begitu. Maka Abu Jahal mengatakan, siapa di antara kalian yang berani ngambil kotoran onta itu, kemudian dia taruh di punggungnya Muhammad, ya, ketika dia sedang sholat. Maka pada waktu itu kemudian ada seorang laki-laki namanya Uqbah bin Mu'id. Uqbah bin Mu'id mengatakan, saya berani. Ya, saya berani. Maka ketika Rasulullah sedang sujud, ya, kemudian Uqbah bin Mu'id dia ngambil kotoran onta itu, kemudian ditaruh di pundaknya Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu para sahabat melihat Nabi sedang diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi mereka tidak berani untuk menolong. Kenapa? Karena pada waktu itu umat Islam sedang dalam kondisi lemah, apalagi yang duduk-duduk itu adalah pembesar Quraisy. Ada Abu Jahal, gak berani mereka. Mereka hanya bisa memandang dari kejauhan, ya. Mereka sedih, tapi mereka tidak berani. Ya. Barulah setelah itu datang Fatimah yang masih kecil. Fatimah masih kecil, masih muda. Kemudian menyingkirkan kotoran itu, ya. Sehingga Nabi SAW kemudian bisa bangkit dari sujudnya, ya. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menghukum orang-orang yang pada waktu itu hadir. Jadi sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasul itu nyebut nama-nama orang yang hadir di situ. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal. Ya Allah, hukumlah Uqbah
bin Mu'aid, ya Allah hukumlah Utbah bin Rabi'ah, ya Allah hukumlah Syaibah bin Rabi'ah, dan seterusnya. Nah, ketika mereka mendengar Rasulullah itu mengangkat tangan berdoa, mereka kemudian ketakutan. Mereka takut. Ya, kalau seandainya doa yang dipanjatkan oleh Muhammad itu mustajab seperti itu. Ya. Jadi salah satu di antara bentuk hukuman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy begitu. Yang lain apa Ustaz? Yang lain contohnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu orang yang lisannya tajam. Dia termasuk pembesar Quraisy, ya. Dia sering memfitnah Nabi, menggibah Nabi, mengguncing Rasulullah SAW. Sampai-sampai kemudian karena dia itu suka menggibah Rasulullah, turunlah surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah para pengumpat, celakalah orang yang suka menggibah, celakalah orang-orang yang suka mencela. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Humazah. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain apa Ustaz? Bentuk gangguan yang dialami oleh para sahabat. Ini sering kita dengar ya, bagaimana para sahabat itu ada yang kemudian dibungkus ya, pamannya Utsman bin Affan itu dibungkus pakai tikar, ditali, setelah itu bawahnya itu dikasih asap, Bu. Ya. Bayangke betul, Bu. Ini ditali nih, Bu. Ditali pakai tikar gitu nggih. Bawahnya diasepi sehingga susah bernapas. Ya, susah bernapas. Yang paling masyhur cerita Bilal bin Rabah ya, atau Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah itu siksaannya luar biasa. Karena beliau seorang budak, kemudian disiksa, budaknya Umayyah bin Khalaf ya. Kemudian disiksa, ditelentangkan di tengah-tengah padang pasir yang panas, di atasnya itu ditaruh batu, ya. Lehernya ditali, dibuat mainan anak-anak ditarik-tarik, Bu, ya, seperti itu. Apalagi keluarganya Yasir ya. Keluarganya Yasir itu juga sisanya luar biasa. Yasir dan istrinya ya, Sumayyah itu juga disiksa sampai meninggal dunia. Ya, Sumayyah disiksa. Ada yang mengatakan, mohon maaf ya, kemaluannya itu ditusuk ya sampai ke atas ya, kemudian meninggal dunia. Yasir juga meninggal sampai disiksa. Ammar juga disiksa. Ammar disiksa, tapi tidak sampai meninggal dunia. Ada yang mengatakan Ammar itu sengaja tidak dibuat mati supaya dia melihat bagaimana proses orang-orang kafir Quraisy itu nyiksa bapak ibu ya. Biar dia itu murtad, keluar dari agama Islam, atau biar dia itu jadi orang yang stres karena ngeliat bapaknya disiksa seperti itu ya. Tapi subhanallah, para sahabat itu orang yang imannya luar biasa teguh ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan iman mereka dan mereka masih dalam kondisi muslim ya sampai akhir hayatnya. Meskipun dalam sebuah riwayat disebutkan Ammar bin Yasir itu dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur ya, mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, sehingga dia kemudian mengucapkan kalimat itu karena terpaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan ya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir itu bukan sebuah kekufuran karena terpaksa. Ya, sampai kemudian turun ayat man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan seterusnya. Ya, ini ayat yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir itu bukan sebuah kemaksiatan karena memang diancam dibunuh ya, sehingga terpaksa dia mengucapkan kalimat seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab ya. Ini terkait dengan kondisi umat Islam ya setelah dakwah secara terang-terangan. Sekali lagi ujiannya semakin besar, yang awalnya hanya sekedar ancaman saja, tapi kemudian sudah mulai masuk ke aksi sampai kemudian pembunuhan juga seperti itu. Taib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah jam 10:30 lebih ya. Mungkin kita sambung dengan tanya jawab ya, jika ada pertanyaan. Insya Allah nanti akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Bagaimana Rasul nyusun strategi. Setelah umat Islam di mana-mana disiksa, Rasul harus mengambil sikap ini biar selamat para sahabat dan dakwah itu tetap jalan. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah kemudian menyusun strategi dakwahnya, kemudian dilakukan tidak terlalu vulgar. Rasul itu dakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ada perintah untuk hijrah ke Habasyah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan.
Masya Allah, apa yang disampaikan Ustaz kita bisa melihat gambaran sejarah Rasulullah bagaimana menginterpretasikan apa yang dilakukan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, dan ini bisa menjadi gambaran yang saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk bagaimana sekarang agar insya Allah di dalam keluarga agar keluarga kita dijaga dari orang-orang. Baik, teman-teman, jika ada pertanyaan dipersilakan. Kami juga satu kali dulu untuk kita tanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustaz, saya bertanya tentang seorang suami yang seharusnya mengajak istrinya mengajak istrinya untuk taat kepada Allah dan keluarganya. Nah, ini yang saya tanyakan, ada seorang suami yang sama sekali tidak pernah sholat, dan itu tak istri ini kehidupan dari saya, dan itu seorang istri itu selalu memberi nasihat kepada suaminya, namun sama sekali suaminya itu sama sekali tidak pernah sholat di dekatnya. Yang ditanyakan teman saya, apakah seorang istri itu bila bersetubuh dengan suami yang tidak sholat sama sekali itu adalah suatu zina? Itu saja. Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di inti pertanyaannya adalah si suami tidak pernah sholat, apakah dia masih muslim ataukah tidak? Kalau dia seandainya dihukumi kafir, berarti kan ketika berhubungan suami istri dianggap zina, begitu kan ya? Tapi para umat yang Allah Ta'ala muliakan, terkait dengan orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali nih, sama sekali tidak sholat, tapi dia Islam, KTP-nya Islam ya, pindah ke agama lain tidak mau. Ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, orang yang tidak mau mengerjakan sholat itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang dia tidak mau sholat sama sekali karena dia mengingkari kewajiban sholat. Si fulan gak mau sholat. Kamu kenapa gak mau sholat? Oh, karena saya punya keyakinan sholat itu bukan syariat yang wajib. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, maka jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahkan kesepakatan para ulama mengatakan orang seperti ini dihukumi, mohon maaf ya, kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Ini kalau seandainya dia tidak mau sholat sama sekali karena mengingkari kewajiban sholat. Pendapatnya siapa Ustadz? Di dalam madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, bahkan Hambali, semuanya mengatakan seperti itu. Kalau tidak mau mengerjakan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Yang kedua, kalau ada orang yang dia tidak mau mengerjakan sholat, dia masih yakin sholat itu hukumnya wajib, tapi karena dia takasulan itu malas bu, malas untuk sholat, tapi dia masih punya keyakinan sholat itu wajib atas diri saya. Maka di sini ada dua pendapat. Satu pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama dari ulama-ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mengatakan dia muslim, tapi muslim yang fasik. Muslim, tapi muslim yang fasik. Sehingga karena dia masih muslim yang fasik, dia masih punya hak sebagai seorang muslim ketika dia meninggal dunia, dia dimandikan, dia dikafani, dia disolatkan, dan dia dikuburkan di kuburannya orang-orang Islam. Karena dia muslim yang fasik. Ini menurut jumhurul ulama. Tapi menurut Imam Hambal,
Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali yang seperti ini, meskipun dia masih meyakini salat itu hukumnya wajib, dia tetap dihukumi murtad, keluar dari agama Islam. Itu menurut Hambali. Berarti sekarang pertanyaannya adalah, apakah Pak Fulan itu dia ketika tidak sholat, dia meyakini sholat itu wajib atas dirinya atau tidak? Kalau dia mengatakan, oh saya nggak sholat karena saya nggak wajib sholat, atau karena sholat itu bukan syarat yang diwajibkan, itu bisa keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak mau sholat karena malas, menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama masih dianggap muslim, tapi muslimnya fasik. PR ibunya adalah pastikan si bapak itu nggak mau sholatnya karena apa? Ya, wallahu ta'ala bishawab. Barakallahu fiik. Ya tadi saya tidak bisa memastikan karena dia itu tidak mau sholatnya karena apa dulu? Kalau dia nggak mau sholatnya karena dia mengingkari kewajiban sholat, berarti dia dihukumi apa? Dia bisa dihukumi kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Kalau seperti itu berarti dia harus, mohon maaf ya, seorang istri harus menceraikan. Gitu. Jadi dipastikan dulu Bu, nggak mau sholatnya karena apa itu? Allah itu maha adil. Yang penting hidup itu benar, tidak mencuri, tidak berbuat maksiat, tidak mengganggu tetangga. Allah maha adil. Dengan itu. Ya kalau dia masih meyakini kewajiban sholat, berarti pendapat dari jumhur mayoritas ulama, dia masih muslim tapi muslim yang fasik. Muslim yang ahli maksiat. Begitu. Masih dihukumi muslim berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur oleh orang kafir, dan karena dipaksa maka itu tidak dosa atau tidak kafir. Ya. Sekarang saya ini pernah dapat cerita bahwa ada orang yang masuk surga karena seekor lalat. Jadi ada orang yang dipaksa merawat jalan, dipaksa untuk berkorban untuk sembahannya atau berhala, dan orang itu menolak. Akhirnya diturunkanlah korbannya dari yang kata-kata kambing terus sampai bisa hanya berkorban lalat untuk sembahannya. Tapi orang itu tetap bertahan untuk tidak mau berkorban. Nah, di sini orang itu kemudian dibunuh, dan katanya Rasulullah itu naik surga. Ya. Nah, sekarang kita itu bagaimana Ustaz? Misalnya dipaksa, jadi kita itu harus bagaimana, apa harus kita bertahan untuk menyelamatkan diri, ya, atau ya itu tetap bertahan, tetap mengikuti perintah walaupun dipaksa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Terkait dengan kondisinya Ammar bin Yasir tadi. Ammar bin Yasir itu dikasih pilihan tuh. Pilihannya adalah mati atau mengucapkan kalimat kekufuran. Kalimat kekufurannya yang disampaikan oleh Ammar itu adalah dia memuji Lata, memuji Uzza, seperti itu. Di dalam Islam itu ada kaidah begini, ad-darurah tubihul mahdurat. Sesuatu yang dalam kondisi darurat
itu bisa membolehkan sesuatu yang haram menjadi boleh dalam kondisi benar-benar darurat. Nah, di antara kondisi darurat itu adalah ketika orang itu pilihannya antara mati atau milih ini. Contohnya apa Ustaz? Misalkan ada orang yang dia sakit keras. Kalau dia tidak memakan obat ini, statusnya haram, dia nanti mati misalkan. Maka dia boleh memakan yang haram tadi. Begitu. Nah, kondisi yang dialami oleh Ammar bin Yasir pilihannya begitu. Kondisinya darurat. Tapi kalau seandainya dalam sebuah riwayat, saya lupa riwayat siapa, Rasulullah intinya di sini kalau seandainya pilihannya adalah antara membunuh atau dibunuh, maka nggak boleh kita memilih membunuh. Nggak boleh kita memilih membunuh, tapi kita harus ikhlas untuk dibunuh. Kenapa? Karena konsekuensinya sama. Konsekuensinya sama antara dia dibunuh atau membunuh. Karena dua-duanya kehilangan nyawa seperti itu. Jadi kalau seandainya dalam kondisi mujbir, dalam kondisi dia dipaksa mengucapkan kalimat kufur, dan dipaksanya ini konsekuensinya adalah madarat yang bisa menghilangkan nyawa, dia boleh. Tapi seandainya konsekuensinya itu hanya sebatas dia dicaci, dia itu dihina, atau dia itu diusir, ya berarti itu konsekuen madaratnya bukan madarat seperti hanya ketika mau dibunuh begitu. Ini sifatnya pilihan B. Kalau mau milih pilihan yang kedua Pak Ustadz, pilihan yang kedua, saya siap mati meskipun saya itu disiksa. Saya siap mati, saya akan tetap berpegang teguh dengan kalimat yang saya ucapkan misalkan. Sudah nggak apa-apa. Berarti jaminannya surga insya Allah. Kalau kita berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Ya, misalkan disuruh untuk mengucapkan bahwa Allah itu sama seperti Isa. Oh, Isa itu anak Allah. Saya punya keyakinan. Kalau seandainya mau tetap berpegang teguh, kita berpegang teguh bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Nabi Isa itu bukan anak Allah. Akhirnya kemudian dibunuh, ya sudah kita masuk dalam surga. Karena kita mempertahankan akidah kita. Jadi ini hanya sekedar pilihan. Mau tetap berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, mati masuk surga. Atau tadi karena pilihannya antara mati atau mengucapkan kalimat kufur, di sini ada udzur syar'i. Begitu. Gitu nggih, Bung? Jadi kalau seandainya mau milih, Ustaz, saya tetap milih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau dibunuh nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa. Masuk surga insyaallah. Gitu. Wallahu ta'ala bishawab. Bismillah, ya. Para umat yang Allah Ta'ala muliakan, Ibnu Sirin beliau pernah mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa kamu itu ngambil ilmu. Para umat, kalau kita belajar agama, salah satu di antara hal yang harus kita perhatikan dari siapa kita itu ngambil ilmu. Kalau kita ngambil ilmu dari orang ustadz atau mungkin ustadzah yang dia satu dari sisi kapasitas ilmu, kafa'ah ilmu tidak mumpuni, ya tidak layak untuk ngambil ilmu dari yang bersangkutan. Atau yang kedua, termasuk di antaranya adalah akhlaknya. Kalau dia punya ilmu tapi nggak punya akhlak, lisannya itu tajam, lisannya itu suka mencela, lisannya itu suka menghina, apalagi memfitnah dan lain sebagainya, ya tidak layak kalau seandainya kita ngambil ilmu dari guru yang seperti ini. Begitu. Jadi kalau saya cari ilmu dari orang-orang yang memang memiliki bidang ilmu syar'i, memiliki kafaah atau kapasitas ilmu, yang kedua cari ilmu dari guru yang benar-benar baik akhlaknya. Kalau orang yang suka di majelis seperti ini hobinya malah ghibah, hasad, mencela, ya sudah mungkin tidak layak untuk diambil ilmunya. Begitu nggih. Jadi silahkan jenengan terawang sendiri. Kalau saya nyari ilmu dari Ustaz Fulan, Ustaz Fulana, punya ilmunya tidak? Disiplin ilmunya apa? Dia doktor Ustaz, tapi doktor bahasa Inggris Ustaz. Ngajar masalah fikih. Harus diteliti dulu. Dulu belajar fikihnya dari mana kok bisa ngajar fikih? Kalau dia doktor bukan doktor fikih atau syariah bukan ahli syariah misalkan, ya berarti
Jangan diambil ilmunya meskipun dia seorang dokter. Seperti itu ya. Dokter itu ada macam-macamnya ya, Bu ya. Disiplin ilmunya apa dulu? Begitu. Yang kedua, adab dan akhlak itu penting. Ya. Itu ya, Bu ya. Jadi jenengan bisa timbang sendiri. Saudara fulana ilmunya bagaimana? Adabnya seperti apa? Kalau dia ilmunya bagus, adabnya juga baik, ya sudah, saya ambil ilmunya. Kalau tidak, ya jangan diambil. Gitu nggih. Gitu nggih. Barakallahu fiik. Ya. Cukup. Sama nggih? Tapi saya izin tutup dulu nanti jenengan. Para umat yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga sekali lagi yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga ibu-ibu tetap diberikan semangat ya Bu ya. Kalau baca novel, lihat TV, semangat ya Bu. Kalau baca novel kan penasaran toh Bu, cerita selanjutnya apa kan? Nonton drama kan juga seperti itu ya. Cerita selanjutnya apa? Nah ini pun juga harusnya sama. Kalau kita mendengar sejarah Rasulullah, apa yang akan dialami Nabi berikutnya, kita harusnya penasaran dan tertarik. Barakallahu fikunna. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.